Selamat datang teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Devangga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang estimasi kadar gula dalam proses fermentasi menggunakan metode soft sensor. Seperti yang kita tahu, fermentasi adalah proses yang sangat penting dalam banyak industri, seperti industri pangan dan bioenergi. Namun, dalam proses tersebut ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi. Salah satunya adalah bagaimana cara memonitor kadar gula secara akurat. Nah, di sini saya akan membahas solusi untuk masalah ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi proses fermentasi. Di slide pertama ini saya ingin menjelaskan sekilas mengenai judul presentasi kita. Jadi, kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengestimasi kadar gula dalam bejana fermentasi. Kenapa ini penting? Karena kadar gula adalah parameter yang sangat mempengaruhi hasil fermentasi. Dalam hal ini, kita akan menggunakan metode soft sensor, yang merupakan metode estimasi yang mengandalkan data sensor-sensor lain untuk memperkirakan kadar gula yang sesungguhnya. Untuk analisanya, kita akan memakai regresi linear berganda, yang merupakan teknik statistik untuk memahami hubungan antara banyak variabel yang mempengaruhi kadar gula tersebut. Nah, mari kita masuk ke masalah yang ingin kita pecahkan. Pada umumnya, proses fermentasi itu memerlukan pengawasan yang sangat ketat terhadap parameter-parameter yang ada. Salah satunya adalah kadar gula. Mengapa kadar gula ini penting? Karena kadar gula yang tepat akan menentukan keberhasilan proses fermentasi itu sendiri. Sebagai contoh, jika kadar gula terlalu tinggi atau terlalu rendah, proses fermentasi bisa terganggu dan kualitas produk akhir bisa menurun. Oleh karena itu, monitoring kadar gula menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas dan hasil fermentasi yang optimal. Namun, masalah yang dihadapi adalah kadar gula sulit untuk diukur secara langsung menggunakan sensor yang ada. Beda dengan parameter lain seperti suhu atau pH yang mudah diukur dengan sensor. Kadar gula membutuhkan teknik khusus untuk pengukurannya, yang sayangnya tidak terlalu tersedia di banyak sistem fermentasi. Ini menjadi tantangan utama dalam industri yang bergantung pada proses fermentasi. Nah, masalah yang dihadapi seperti yang saya sebutkan, pengukuran kadar gula secara langsung belum tersedia di banyak sistem fermentasi. Padahal kita tahu bahwa gula ini sangat penting. Jadi, di sini dibutuhkan metode yang bisa mengestimasi kadar gula tersebut dengan menggunakan data dari sensor lain yang lebih mudah diakses. Selain itu, kadar gula ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2 dalam bejana fermentasi. Semua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kadar gula. Oleh karena itu, untuk bisa memperkirakan kadar gula dengan akurat, kita perlu mempertimbangkan semua variabel ini dalam analisis kita. Nah, pada slide ini, kita akan membahas tujuan utama dari penelitian ini, yaitu bagaimana kita bisa mengestimasi kadar gula dalam proses fermentasi. Tujuan utamanya adalah seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kadar gula sangat penting untuk kualitas fermentasi, tapi pengukurannya langsung menggunakan sensor itu cukup sulit dilakukan. Oleh karena itu, tujuan utama kita adalah mengestimasi kadar gula ini dengan menggunakan parameter lain yang lebih mudah diukur, seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk monitor proses fermentasi tanpa perlu mengukur kadar gula secara langsung. Selain itu, kita juga akan memanfaatkan metode soft sensor untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam memonitoring fermentasi. Dengan soft sensor, kita bisa memperkirakan kadar gula dengan lebih cepat dan lebih akurat, sehingga proses fermentasi bisa lebih terkontrol dalam menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode soft sensor yang menjadi inti dari sistem estimasi kadar gula ini. Apa itu soft sensor? Soft sensor adalah alat yang tidak mengukur parameter secara langsung, tetapi menggunakan data dari sensor lain untuk memperkirakan parameter yang ingin kita ketahui. Jadi, dalam kasus ini, kita tidak mengukur kadar gula secara langsung, tetapi kita mengumpulkan data dari sensor yang mengukur suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2. Data ini kemudian digunakan untuk memperkirakan kadar gula yang ada di dalam bejana fermentasi. Metode estimasi
Untuk menghubungkan semua variabel input tersebut, suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2, dengan outputnya kadar gula. Kita menggunakan regresi linear berganda. Ini adalah metode statistik yang memungkinkan kita untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel input dan satu output. Jadi, dengan menggunakan regresi linear berganda, kita bisa mengidentifikasi pola hubungan antara parameter yang mudah diukur dengan kadar gula yang ingin kita estimasi. Nah, mengapa kita memilih metode ini? Metode regresi linear berganda dipilih karena ia merupakan model statistik yang umum digunakan untuk data yang memiliki banyak variabel input. Metode ini cukup sederhana, efektif, dan banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam kasus di mana kita memiliki data yang cukup banyak dan ingin mengidentifikasi hubungan antara berbagai faktor yang dipengaruhi hasil akhir. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang metode regresi linear berganda yang digunakan dalam estimasi kadar gula. Definisi regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen, dalam hal ini kadar gula, dengan beberapa variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen tersebut, seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2. Jadi, kita mencoba untuk memprediksi kadar gula berdasarkan pengaruh dari keempat variabel tersebut. Nah, persamaan model. Model regresi linear berganda yang digunakan untuk estimasi kadar gula ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan berikut, di mana Y adalah gula yang ingin kita estimasi. Delta 0 adalah konstanta atau intercept. Nah, delta 1, 2, 3, 4 adalah koefisien yang menunjukkan beberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kadar gula. Proses pembuatan model. Untuk membangun model regresi linear ini, pertama-tama kita mengumpulkan data terkait suhu, pH, kadar oksigen, kadar CO2, dan kadar gula. Setelah data terkumpul, kita melakukan analisis regresi linear untuk mencari nilai koefisien yang terbaik, yang nantinya digunakan untuk memperkirakan kadar gula berdasarkan input dari variabel-variabel tersebut. Nah, di sini kita akan menunjukkan bagaimana model regresi linear berganda yang telah kita buat digunakan untuk mengestimasi kadar gula. Input data baru, kita akan memasukkan data baru ke dalam model yang telah dibangun. Misalnya, kita memiliki data sebagai berikut. Suhu 38 derajat Celcius, pH 5,2, kadar oksigen 180 ppm, dan kadar CO2 1100 ppm. Dengan data ini, kita dapat menggunakan model regresi linear berganda yang sudah dibuat untuk memperkirakan kadar gula yang ada dalam bejana fermentasi. Selanjutnya proses estimasi. Dengan memasukkan data ini ke dalam model yang telah dilatih, kita mendapatkan hasil estimasi kadar gula sebesar 79,85 G per L. Jadi, berdasarkan suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2 yang ada, model ini memperkirakan bahwa kadar gula dalam fermentasi tersebut adalah 79,85 G per L. Nah, di sini kita akan melihat visual hasil estimasi kadar gula yang diperoleh dari regresi linear berganda. Kita akan membuat grafik yang membandingkan kadar gula dengan variabel-variabel input, seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2. Grafik ini akan menunjukkan bagaimana perubahan dalam masing-masing faktor ini mempengaruhi kadar gula yang dihasilkan. Melalui grafik ini, kita bisa melihat dengan jelas pengaruh perubahan suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2 terhadap kadar gula. Dengan begitu, kita mendapatkan gambaran yang lebih visual dan mudah dipahami tentang bagaimana masing-masing faktor ini berinteraksi dalam proses fermentasi. Nah, berikutnya saya ingin memperkenalkan aplikasi yang telah dibuat untuk membantu estimasi kadar gula dalam proses fermentasi. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan untuk model estimasinya, kami menggunakan regresi linear berganda. Jadi, aplikasi ini memungkinkan kita untuk memasukkan data dari beberapa variabel yang ada, seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2. Kemudian menghitung estimasi kadar gula berdasarkan data tersebut.
Aplikasi ini sangat berguna untuk memperkirakan kadar gula dalam bejana fermentasi tanpa harus mengukur kadar gula secara langsung. Yang seperti kita ketahui agak sulit dilakukan. Jadi, kita bisa memakai data sensor lain yang lebih mudah diukur. Dan aplikasi ini akan melakukan perhitungan untuk kita. Nah, sekarang mari kita lihat bagian-bagian penting dalam kode yang digunakan untuk membangun model regresi linear ini dan melakukan prediksi kadar gula. Yang pertama, import library yang diperlukan. Library ini digunakan untuk mengelola data dalam bentuk data frame. Jadi, data kita akan disimpan dalam format tabel yang sangat memudahkan kita untuk menganalisisnya. Kemudian yang kedua, membuat data. Di bagian ini, kita menggunakan data historis untuk membangun model. Data ini mencakup informasi tentang suhu, pH, kadar oksigen, kadar CO2, dan tentunya kadar gula yang ingin kita estimasi. Setiap baris data mewakili satu kondisi fermentasi. Yang ketiga, membuat data frame. Menggunakan fungsi PD data frame. Kita mengubah data yang masih berbentuk dictionary menjadi formal tabel data frame. Ini memudahkan kita untuk menganalisis data karena format ini lebih mudah dipahami dan diolah. Nah, yang keempat, memisahkan fitur dan target. Fitur X ini adalah kolom-kolom yang kita gunakan untuk memprediksi kadar gula seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2. Kemudian target Y ini adalah kadar gula yang ingin kita estimasi berdasarkan fitur-fitur tadi. Nah, selanjutnya yang kelima, membangun model regresi linear. Di sini, kita membuat model regresi linear dengan linear regression. Model ini akan mempelajari hubungan antara input, suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2, dan output kadar gula. Nah, yang keenam, melatih model dengan data. Dengan model fit X, Y, kita melatih model menggunakan data yang telah dipisahkan tadi. Proses ini akan memungkinkan model untuk menemukan pola hubungan antara variabel input dan kadar gula. Kemudian yang ketujuh, menampilkan koefisien dan intercept. Setelah model selesai dilatih, kita bisa melihat koefisien dan intercept. Ini menunjukkan beberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap kadar gula. Misalnya, seberapa besar perubahan kadar gula jika suhu berubah. Nah, kemudian yang ke-8, input data baru untuk prediksi. Selanjutnya, kita bisa memasukkan data baru yang ingin diprediksi oleh model. Misalnya, suhu 38 derajat Celcius, pH 5,2, kadar oksigen 180 ppm, dan kadar CO2 1100 ppm. Kemudian yang ke-9, estimasi kadar gula. Dengan model predict input data, model ini akan menghitung kadar gula berdasarkan data input yang kita berikan. Jadi, model akan memberikan hasil estimasi kadar gula untuk kondisi fermentasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, menampilkan hasil estimasi. Akhirnya, kita bisa menampilkan hasil estimasi kadar gula dalam bentuk angka dengan 2 angka desimal untuk memudahkan pemahaman. Nah, kemudian alur aplikasi. Yang pertama, memasukkan data input baru. Pengguna memasukkan data baru seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2. Yang kedua, model menghitung estimasi kadar gula. Berdasarkan data input tersebut, model regresi linear yang telah dilatih akan menghitung estimasi kadar gula. Selanjutnya, hasil estimasi ditampilkan. Hasilnya kemudian ditampilkan kepada pengguna, memberitahu kadar gula yang diperkirakan berdasarkan data input. Nah, pada slide ini kita akan melihat hasil grafik perbandingan kadar gula dengan beberapa faktor yang berpengaruh, seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2. Grafik yang akan diperbarui, di sini kita akan melihat grafik yang memperlihatkan hubungan antara kadar gula dan beberapa variabel input yang telah kita bahas sebelumnya. Setiap faktor akan ditampilkan dengan garis dan simbol yang berbeda, sehingga kita bisa dengan mudah membedakan pengaruh dari masing-masing faktor. Yang pertama, kadar gula dan suhu, garis oranye dengan simbol lingkaran. Yang kedua, kadar gula dan pH, yaitu garis hijau dan simbol persegi. Yang ketiga, kadar gula dan kadar oksigen, yaitu garis biru dengan simbol segitiga. Yang keempat, kadar gula dan kadar CO2, yaitu garis merah dengan simbol silang.
Nah, grafik ini akan memperlihatkan dengan jelas bagaimana perubahan pada masing-masing faktor seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2 mempengaruhi kadar gula dalam fermentasi. Perubahan pola yang ada di grafik ini. Nah, grafik ini akan memperlihatkan dengan jelas bagaimana perubahan masing-masing faktor seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2 mempengaruhi kadar gula dalam fermentasi. Nah, perubahan pola yang ada di grafik ini memberikan gambaran yang lebih visual tentang hubungan antara faktor-faktor tersebut dan kadar gula yang dihasilkan. Nah, selanjutnya pada slide ini kita akan menyimpulkan hasil fermentasi kita. Dengan menggunakan metode soft sensor berbasis regresi linear berganda, kita bisa mengestimasi kadar gula dengan akurat. Model ini memberikan cara yang sangat efisien untuk memonitor fermentasi tanpa perlu mengukur kadar gula secara langsung, yang tentunya sangat memudahkan. Model ini bisa diterapkan dalam berbagai industri fermentasi dan bioteknologi, di mana proses fermentasi yang efisien sangat penting untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk. Kemudian, dengan menggunakan soft sensor, kita bisa meningkatkan kualitas dan efisiensi proses fermentasi, yang pada akhirnya akan memberikan banyak manfaat bagi industri terkait. Nah, demikian presentasi tentang estimasi kadar gula dalam fermentasi menggunakan metode soft sensor berbasis regresi linear berganda. Metode ini memungkinkan kita untuk memperkirakan kadar gula secara efisien tanpa pengukuran langsung, dengan memanfaatkan parameter seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan CO2. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru dalam mengoptimalkan proses fermentasi di industri bioteknologi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman.